Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Pung. Kali ini kita ada di Mocha Beach Cafe yang lokasinya itu masih di Pantai Loknga ya. Pantai Loknga sendiri itu banyak pengelola wisata karena emang pantai ini kan garis pantainya cukup panjang, sehingga emang dari sini ada banyak sekali pengelola wisata yang menyediakan area untuk kita liburan. Salah satunya seperti yang sedang saya liput ini. Lokasinya ada ya di deskripsi, nanti bisa kita lihat itu. Di mana ini kalau kita ke sini tuh ada satu kawasan yang memang banyak pengelola yang bergabung di dalamnya itu. Sekali masuk kita bisa berkeliling ke banyak pengelola wisata. Mulai dari ini yang saya kunjungi, ini yang paling depan, sampai yang paling ujung itu ada banyak, seperti nanti di video kita berikutnya. Dan menurut saya pun juga untuk biaya tiket masuknya itu tergolong terjangkau, karena di sini hitungnya itu ngitung per orang aja. Jadi kayak saya ini, karena sama anak ini saya cukup membayar Rp6.000. Seperti halnya pantai yang pernah kita kunjungi itu, yang kita saat itu review sambil makan-makan itu. Jadi kalau secara geografis pantai ini memang bersebelahan, yang hanya dibatasi oleh sebuah sungai Krung. Namun untuk akses masuknya sendiri memang kalau dari jalan raya itu memang cukup berbeda ya. Kalau yang pantai ini kita harus masuk lagi ke dalam. Kalau kita berjalan dari jalan lintas itu, lintas Banda Aceh Maulabo, kita harus masuk lagi ke perkampungan dulu. Berbeda dengan lokasi yang sebelumnya itu kan, kita dari jalan lintas itu cukup masuk ke dalam saja, langsung dapat lokasinya. Tapi menurut saya lokasinya juga sangat worth it untuk dikunjungi. Karena itu tadi ya, di sini itu ada tempat-tempat yang menurut saya juga menawarkan pengalaman yang unik, seperti yang sekarang saya datang ini. Ini sangat enak ini kalau kita bawa anak-anak kecil, karena pantainya ini dikelilingi oleh batu-batuan kayak gitu, sehingga memang dari ombak yang datang itu nggak keras-keras terjangannya ya, kita bisa lihat kan. Jadi anak-anak pun yang berenang di sini, karena udah dibatasi oleh bebatuan kayak gitu, memang pantainya jadi landai, memang jadi cocoknya memang buat anak-anak. Dan yang kedua juga tidak ada garis pantainya ya, jadi langsung dia dari laut itu langsung ke area kafe, tempat-tempat makan seperti ini. Jadi orang tua itu bisa dengan mudah melihat anak-anak sembari ya mereka berteduh di sini, karena emang di sini banyak menyediakan pondok-pondok, dan pondok-pondoknya juga pun itu ini ya, kita cukup membeli makan di sini, kita bebas untuk mau memilih tempat di mana. Kemudian yang itu tadi, untuk anak-anak emang karena pantainya ini landai, meskipun landai juga airnya tetap jernih seperti yang kita lihat ini. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang takut pantai itu gatal-gatal ya. Kalau di tempat ini emang karena ubur-ubur juga tidak begitu ada, yang nggak nampak, saya lihat juga pantainya bersih, sehingga saya tidak khawatir juga. Dan yang terakhir juga memang karena tempat ini dia model konsepnya kayak seperti kafe yang dengan pemandangan pemandangan langsung laut lepas itu. Untuk makanannya juga bervariasi, mulai dari makanan, minuman panas dingin, es, sampai makanan snack dan makanan berat, semua ada di sini. Mulai pagi pun ini seperti yang saya datang pun juga sudah lengkap ya. Jadi emang ya profesional lah dalam pengelolaannya. Karena kan kadang-kadang suatu tempat itu kan kalau pagi-pagi kadang-kadang kan belum lengkap makanannya. Namun di sini itu kita sudah bisa makan dan cukup lengkap untuk menunya.
dan juga harganya juga terjangkau ya. Nah, harga-harganya di sini bukan harga-harga yang mencekik. Namun memang belum pas rasanya kalau kita nggak mengunjungi sampai ke ujungnya ini, lokasi Lok Ngai ini. Dan kita lihat ya di berikutnya kan ada banyak pengelola itu yang lokasinya itu dia langsung dengan pasir pantai gitu. Dan di hari berikutnya itu tepatnya di hari Sabtu, karena kemarin saya coba itu kan di hari non weekend. Jadi memang untuk kondisinya memang tidak begitu ramai kalau untuk non weekend itu, bahkan relatif kayak tadi yang saya lihat itu kan sepi. Dan ini pada saat hari Sabtu pagi ya udah mulai kelihatan ramainya ya, meskipun memang peak-peaknya ini dia di sore hari dan di hari Minggu. Jadi kawan-kawan bisa ada bayangan sedikit kalau kawan-kawan yang kesini mau pada kondisi yang ramai atau datang pada kondisi yang sepi kayak saya datang ini. Dan rata-rata pengelola wisata di sini itu sudah lengkap fasilitasnya yang diberikan kepada pengunjung. Mulai dari tempat-tempat kayak gini, tempat makan itu yang bisa menampung sampai puluhan orang, hingga tempat ibadah, ganti baju dan lain-lain semua sudah ada. Ya meskipun memang di sini memang saya belum melihat ada penginapan ya. Memang jarang pantai-pantai di Lok Ngai ini yang menyediakan penginapan, meskipun beberapa tempat itu yang menyediakan penginapan, cuman memang untuk masuknya itu pun sendiri kita modelnya semi privat ya. Nah berbeda dengan ini kan kita kan publik umum dan lain-lain, meskipun hanya sekedar masuk pun sudah boleh ya, cukup bayar kita tiket masuk, nongkrong pun kita nggak ngapa-ngapain ya sudah, kita nggak dibebankan lagi cas ya. Jadi itu menurut saya positif kelebihannya untuk lokasi yang berada di sini. Kita bebas memilih tempat dan memang kita hanya cukup sekali bayar ya pada saat kita masuk. Dan kemudian kita bisa mengeksplor lebih jauh karena memang garis pantainya ini sangat cukup panjang ya. Cukup panjang dan sangat menggoda untuk kita mandi-mandi di sini, karena memang kalau di sini tuh pantainya itu tidak begitu banyak bebatuan, jadi relatif aman. Meskipun ya kawan-kawan juga tetap harus berhati-hati karena arus ini kan seperti yang pada saat bulan-bulan ini kan memang bulan-bulan ini masih banyak musim-musim anginnya itu angin-angin barat, jadi ombak relatif kencang. Tapi ombak kencang pun juga menurut sebagian orang juga menjadi berkah sendiri, seperti halnya kalau orang-orang yang memang penghobi main selancar. Saya juga beberapa kali melakukan hal itu, mungkin nanti beberapa episode lagi saya akan coba tampilkan pada saat melakukan surfing, karena emang pantai di sini tuh laut-lautnya itu bersahabat ya bagi para peselancar. Dari letak geografisnya sendiri kan di sebelah baratnya provinsi Aceh kan memang laut lepas ya, otomatis juga ombaknya itu kencang. So berhati-hati bagi kawan-kawan yang ingin berenang di sini, karena memang ya itu ombak itu kan kadang-kadang tidak bisa kita prediksi ya kencangnya. Kadang-kadang bisa aja nanti suatu ketika dia akan pasang lautnya. Tapi menurut saya kalau kawan-kawan melepas rileks di sini, melepas penat, tempat ini merupakan tempatnya cocok. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang stres, mungkin banyak tekanan di tempat kerja atau banyak permasalahan di luar, tempat ini juga baik dijadikan tempat ya sebagai tempat untuk healing ya mungkin ya kalau orang sekarang bilang. Oke, demikian video yang kali ini di episode Lok Ngai ini. Emang episode di Lok Ngai ini emang menurut saya tidak akan bosan-bosannya untuk kesini, apalagi mereview tempat-tempat yang ada di sini, karena emang banyak sekali yang bisa kita eksplor di garis pantai Lok Ngai ini. Dan juga mungkin kawan-kawan yang penasaran kesini dari Banda Aceh itu juga tidak begitu jauh. Kesini tuh kalau dari kota Banda Aceh itu hanya belasan kilometer ya, cukup dekat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.